Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang gelombang mekanik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan contoh gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Suara adalah salah satu contoh gelombang mekanik yang merambat melalui suatu perubahan tekanan udara dalam ruang atau rapat renggangnya molekul-molekul udara. Tanpa udara, suara tidak dapat dirambatkan. Di pantai, bisa dilihat ombak, yang merupakan suatu gelombang mekanik yang memerlukan air sebagai mediumnya. Contoh lain misalnya gelombang pada tali. Contoh gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari kita dapat dirasakan dan dapat dilihat gelombang mekanik beberapa diantaranya yaitu gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang pada selingki atau bekas. Gelombang-gelombang ini memerlukan medium untuk dapat merambatkan gelombang. Air, udara, tali, selingki adalah medium yang digunakan untuk merambatkan gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang pada selingki atau bekas. Gelombang-gelombang ini ditimbulkan oleh adanya getaran mekanik. Berikutnya yaitu rumus dan contoh gelombang mekanik. Rumus periode gelombang yaitu rumusnya T besar sama dengan T kecil per N. Rumus frekuensi gelombang yaitu rumusnya F sama dengan N per T kecil. Rumus cepat terlambat gelombang rumusnya yaitu V sama dengan lambda kali F atau lambda per T, di mana T sama dengan periode, T besar sama dengan periode, T kecil sama dengan waktu satuannya second, N sama dengan banyaknya gelombang satuannya kali, F sama dengan frekuensi satuannya Hertz, V sama dengan cepat terlambat gelombang satuannya meter per second, lambda sama dengan panjang gelombang satuannya meter. Berikutnya yaitu jenis-jenis gelombang mekanik. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang mekanik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal atau jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh gelombang jenis ini adalah gelombang pada tali. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal, yaitu jenis gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang pada selingki. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang berikutnya yaitu sifat dan ciri-ciri gelombang mekanik. Ada beberapa sifat dari sebuah gelombang mekanik. Di antaranya yaitu dapat dipantulkan atau refleksi, dipadukan atau interferensi, dibiaskan atau refraksi, dan yang terakhir dibelokkan atau disebarkan atau disebut juga difraksi. Ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari sebuah gelombang mekanik, di antaranya yaitu sebagai berikut ini. Gelombang mekanik memerlukan alat atau juga perantara buat bisa berpindah. Yang kedua yaitu gelombang tersebut mempunyai panjang gelombang. Yang ketiga periode gelombang. Yang keempat frekuensi gelombang. Dan yang terakhir cepat terlambat gelombang. Keterangannya yaitu panjang gelombang yang dihasilkan gelombang transversal dan juga gelombang terpolarisasi itu sangat berbeda. Panjang gelombang transversal bisa diukur dari bukit, puncak, dan dasar gelombang. Sedangkan periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan buat bisa menempuh satu gelombang. Frekuensi gelombang merupakan jumlah gelombang yang dihasilkan setiap detik. Dan cepat terlambat gelombang merupakan suatu jarak yang ditempuh oleh gelombang penuh setiap detik. Yang berikutnya yaitu difraksi dan interferensi. Difraksi dan contoh difraksi gelombang mekanik. Difraksi merupakan lenturan yang disebabkan oleh penghalang berupa celah-celah sempit. Kalau celah berukuran lebar, maka difraksi nggak terlihat jelas. Tapi kalau celah dipersempit, maka difraksi akan tampak jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombangnya yang berupa titik. Muka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Contoh difraksi gelombang mekanik tersebut adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara mempunyai panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Seperti yang kita ketahui, kalau gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah didifraksikan. Peristiwa difraksi terjadi misalnya saat kamu bisa mendengar suara mesin mobil di tikungan jalan, walaupun kamu belum melihat mobil tersebut karena terhalang oleh bangunan tinggi di pinggir tikungan. Yang kedua yaitu interferensi dan contoh interferensi gelombang mekanik. Saat melemparkan dua buah batu
ke sungai, maka akan terbentuk pola gelombang berbentuk lingkaran seperti gambar di atas ini. Perbuatan gelombang yang ditimbulkan itu sering terjadi, disebut juga dengan interferensi gelombang. Kemudian interferensi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif yaitu kalau puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lainnya, maka interferensi tersebut saling membangun. Sedangkan interferensi destruksi yaitu kalau puncak gelombang bertemu dengan dasar gelombang, maka terjadi interferensi yang saling melemahkan. Yang berikutnya yaitu contoh soal. Contoh soal berikut adalah gambar gelombang transversal. Pertanyaannya yaitu tentukan A. Frekuensi getaran, B. Panjang gelombang, dan C. Cepat rapat gelombang. Jawab. Dari gelombang didapatkan bahwa A. T besar sama dengan T per N. T sama dengan T kecil per N. T kecil dapat diketahui 8 dan N sama dengan 2. Jadi 8 per 2 sama dengan 4. Dan satunya second. Maka jawabannya yaitu 4 second. Kemudian F sama dengan 1 per T atau periode, sama dengan 1 per periode, periodenya yaitu 4. Dan kemudian 1 per 4 sama dengan 0,25 Hz. Yang B, kita mencari lambda. Lambda sama dengan S per N. S nya yaitu 16 dan N nya yaitu 2. Maka kita bagi menjadi 16 per 2 sama dengan 8 cm. Kemudian C, mencari cepat rapat gelombang, yaitu V sama dengan F kali lambda. F sama dengan 0,25 dan lambda sama dengan 8. Maka kita kali 0,25 kali 8 sama dengan 2 meter per second. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.